belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anu sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Kalau kemarin, materi yang kemarin adalah tentang persamaan logaritma, yang sekarang kita bahas adalah pertidaksamaan logaritma. Tentunya kalian di matematika wajib sudah mendapat materi pertidaksamaan linier maupun kuadrat. Nah, pada matematika peminatan kita selanjutnya adalah membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Kemudian langkahnya bagaimana? Nah, pada pertidaksamaan logaritma tentunya di situ kalian harus sudah paham tentang menyelesaikan pertidaksamaan linier maupun kuadrat. Nah, yang akan kita gunakan adalah sifat-sifat dari pertidaksamaan logaritma. Perhatikan sifat yang pertama. A di sini adalah indeks atau pangkat atau bilangan pokok logaritmanya. Sementara X ini adalah numerus atau bilangan logaritmanya. Nah, perhatikan sifatnya. Jika A lebih dari 1, maka X itu akan lebih dari 0 dan X kurang dari Y. Artinya, ketika kita memiliki A lebih dari 1, sifat yang akan kita gunakan adalah sifat ini. Maka A log X itu kurang dari A log Y. Contoh, misalkan kita memiliki 2 log X kurang dari 2 log Y. Perhatikan di sini, bilangan pokok logaritmanya sama. Harus kita buat sama, seperti kita menyelesaikan bentuk persamaan. Nah, sekarang karena A-nya lebih dari 1, maka kita gunakan sifat yang pertama. Artinya tandanya tetap. Berarti X kurang dari Y. Kita gunakan sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, jika A-nya itu di antara 0 sampai 1. Di antara 0 dan 1. Artinya ini adalah bilangan rasional atau pecahan. Contoh, misalkan kita punya setengah log X kurang dari setengah log Y. Karena A-nya di sini adalah kurang dari 1 dan lebih dari 0 atau pecahan, maka perhatikan bedanya. Tandanya berubah, tadinya kurang dari jadi lebih dari. Paham ya? Jadi ada dua sifat yang harus kalian cermati. Yang dilihat apanya? Bilangan pokok logaritmanya. Kita lanjutkan. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Perhatikan, karena ruas kiri dan ruas kanan sudah dalam bentuk logaritma dan bilangan pokoknya sama, maka sudah bisa kita langsung kerjakan. Bila mana adalah salah satu ruas yang belum dalam bentuk logaritma, maka kalian juga harus merubah ke dalam bentuk logaritma. Poin yang paling penting apa? Logaritmanya harus sama. Oke ya, sama persis seperti menyelesaikan persamaan. Bedanya hanya sekarang langkah-langkahnya. Nah, untuk menjawab soal pertidaksamaan logaritma, maka ada dua langkah.
ada 3 langkah. Yang pertama adalah mencari syarat numerusnya. Numerus itu berarti yang di dalam logaritma atau bilangan logaritma. Ini yang saya garis bawah, ini atau yang saya kasih warna biar agak jelas. Ini disebut dengan numerus. Ini juga numerus. Cuma dicari numerus yang ada variabelnya. Kalau dua-duanya ada variabelnya, berarti ya syarat yang pertama ada dua. Oke, kita lanjutkan. Kita mencari syarat numerus. Syaratnya apa syarat numerus? Numerusnya harus lebih dari 0. Kalau yang kanan jelas 18 sudah lebih dari 0, maka tidak kita masukkan ke syarat sini. Yang kita cari adalah yang luas kiri. X kuadrat min 7x lebih dari 0. Ya, ini menyelesaikan bentuk apa? Bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka tinggal kita faktorkan. Maka pemfaktorannya adalah kita keluarkan x-nya. Berarti x dikali x min 7 lebih dari 0. Kalau kalian sudah paham ini, paham menyelesaikan pertidaksamaan, kalau di matematika wajib biasanya dirubah dalam bentuk persamaan, kemudian kalian cari menggunakan garis bilangan. Tetapi di sini kita akan langsung. Kenapa? Karena kalian harus sudah paham. Kalau lebih dari 0, jadi ada 2 ya, ntar ya. Kalau lebih dari 0 berarti apa? Menggunakan atau. Kalau kurang dari Pak, berarti yang jadi 1. Tahu ya bedanya ya? Silahkan kalian cermati. Kalau ini lebih dari, karena di sini syarat numerus adalah lebih dari 0, maka pasti bentuknya yang atau. Berarti soal di pertidaksamaan logaritma pasti menggunakan atau. Syarat yang pertama, iya, karena tidak ada syarat yang kurang dari 0. Jadi kalian harus pahami. Maka bagaimana? Ya tinggal kita tuliskan. Yang sebelah kiri adalah yang apa? Adalah yang kecil. Berarti x kurang dari 0 atau x lebih dari 7. Berarti kurang dari ini adalah akar yang kecil, ini akar yang besar. Paham ya? Jadi kalian perhatikan, kalian cermati. Kalau kalian bingung, kalian boleh menggunakan apa? Menggunakan bentuk persamaan. Atau Pak contohkan saja. Barangkali ada yang masih bingung. Kalau kalian sudah paham, bisa langsung. Maka kalau kita rubah ke dalam bentuk persamaan di sini ya. Berarti x min 7 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 atau x sama dengan 7. Ya apa enggak? Kemudian kita gambarkan ke garis bilangan. Karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti buletannya kosong. Kosong, sini 0, sini 7, dimulai dari yang terkecil ya. Nah sekarang karena lebih dari, berarti pakai atau kan, ke kiri dan ke kanan. Kalau dan yang tengah-tengah, begitu ya. Ini ke sana, daerah penyelesaiannya ini di sana. Maka kalau saya gambarkan, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Maaf. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jangan lupa, ini buletannya kosong. Ya. Paham ya? Silahkan kalau belum paham ya bisa menggunakan persamaan dulu. Kemudian kita masuk syarat ke yang kedua, yaitu syarat pertidaksamaan. Dari mana kita dapatkan ini? Dengan menggunakan sifat
apa? Pertidaksamaan logaritma yang tadi. Ganti dulu. Ya. Kalian lihat, ternyata bilangan pokok logaritmanya adalah 2. 2 berarti lebih dari 0. Maka tandanya tetap. Tinggal kita hilangkan apa? Logaritmanya. Kita hilangkan, maka hasilnya adalah x kuadrat min 7x kurang dari sama dengan 18. Kita buat ke pertidaksamaan kuadrat, berarti gimana? Pindah ke ruas kiri, x kuadrat min 7x min 18 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bentuknya. Kalau kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya adalah bentuknya seperti ini. Jadi hanya ada 2, yang bentuknya atau yang digabung jadi 1. Karena di sini akar-akarnya ketemunya adalah x sama dengan 9. Kalau ini kita rubah ke dalam bentuk persamaan, maka x min 9 x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 9 atau x sama dengan min 2. Nah, penulisannya dimulai dari yang terkecil. Kalau dan berarti seperti ini menuliskannya. Nah, ini yang membedakan. Ini tetap, tinggal kalian tuliskan hasilnya min 2 9 begitu. Kalau kita gambarkan di diagram garis, maka hasilnya seperti ini. Kita gambarkan, sini adalah bulatannya penuh ya, min 2, sini adalah 9, dimulai dari yang terkecil. Karena di sini kurang dari, berarti yang diminta adalah yang tengah ini, kayak gitu. Jadi kalau di matematika wajib mungkin bentuknya sudah ada 3 bagian ya. Di sini berarti negatif, positif, negatif. Ini juga sama, negatif, positif, negatif. Nah, sekarang maaf, tadi Pak Anung salah menyebutkan. Di sini berarti positif, negatif, positif. Ya, saya tuliskan ya. Jadi biar Bapak sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Positif, negatif, positif. Ini positif, negatif, positif. Dimulai tanda positif kenapa? Karena x kuadratnya adalah positif nih. Kalau x kuadratnya negatif, maka di sini dimulai dari negatif. Nah, sekarang ketika yang diminta adalah lebih dari 0, ini lebih dari 0, artinya yang diminta adalah yang positif. Maka yang kita ambil himpunan penyelesaiannya adalah yang positif. Ini yang kedua. Ini karena yang diminta adalah kurang dari 0, artinya kalau kurang dari 0 kan negatif. Maka yang diminta adalah yang tengah. Seperti itu, saya arsir dulu biar jelas. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, terus bagaimana? Ada 2 nih himpunan penyelesaiannya. Maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kita cari irisannya. Maka harus kita gabungkan gambarnya ini jadi 1. Oke ya, kita coba. Maka gambarnya adalah seperti itu. Seperti ini hasilnya, ntar. Tapi langkahnya biar kalian paham. Maka untuk menggabungkannya, perhatikan, kita cari angka yang paling kecil sendiri. Dari 4 ini kan ada 4 titik. Berarti dimulai dari angka yang paling kecil sendiri. Berapa? Min 2 ya. Kita tulis karena di situ bulatannya penuh ya, kita tulis di sini bulatannya penuh. Kemudian 0. Karena 0 di sini bulatannya kosong. Kemudian 7. 7 bulatannya kosong.
9 buletannya penuh. Ini 7. Nah, kita gambarkan persis. Kalau 0 berarti ke kiri. Ya, kita gambarkan ke kiri. Nah, 7 ke kanan. Persis kita gambarkan dengan yang di atas. Kemudian min 2 ke kanan. Kayak gini. Ya. Sampai ke 9. Nah, kita cari ketika di situ ada 2 grafik, ada 2 diagram garis. Ini diagram garis pertama, ini diagram garis kedua. Maka himpunan penyelesaiannya berarti yang ada 2 garis. Ada 2 garis, yang mana daerah yang ada 2 garis? Ya, saya arsir ya, biar kalian paham. Ya, inilah yang 2 garis. 1, 2. Berarti ini ke bawah semuanya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Ini himpunan penyelesaiannya. Paham ya? Nah, bagaimana cara penulisannya sekarang? Tentunya kalian sudah tidak ada masalah dalam penulisan hasilnya. Maka penulisannya gimana? Berarti pakainya atau, karena ada 2, ya enggak? Yang ini yang di tengah-tengah, cara penulisannya sama dengan yang ini. X lebih dari sama dengan min 2, X lebih dari sama dengan 9. Maka tinggal kita tuliskan yang gitu persis, X. Nah, kayak gini. Karena berada di tengah-tengah ini. Maaf, ini karena kosong berarti ini tidak ada sama dengannya. Maaf ya. Nah, ini kosong. Nah, sekarang tinggal yang sebelah sini. Aduh, ini sempit sekali ya. Maka sini X, karena ini kosong berarti ya tidak ada sama dengannya. Nah, ini ada sama dengannya. Pak, apa mesti hadapnya ke sini? Iya betul, ke sini semua. Persis kayak gini, hanya ada 2. Himpunan penyelesaian yang bentuknya gini atau yang menggunakan atau. Maka kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya berarti X di mana X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari 0 atau X lebih dari 7 kurang dari sama dengan 9 dengan X anggota bilangan real. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Semoga dengan video ini kalian jadi tambah paham untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.